Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini bersama dengan tema yang sama nih, yaitu pengenalan robotik di sekolah. Nah Kak, tadi kita melanjutkan yang sempat tertunda tadi, cerita yang sempat tertunda tadi. Bagaimana sih kesulitannya ketika mengajar tentang robotik ini ke para pelajar SMA dan SD. Oke. Jadi memang kesulitannya memang tadi ya yang kita ungkapkan tadi, salah satunya karena dasarnya belum ada dia. Iya, dasarnya jadi belum ada. Jadi kita berlahan-lahan untuk mengajarkan mereka pemahaman mereka terhadap dasar yang untuk dalam membangun sebuah robot gitu kan. Iya. Karena di dalam robot ini kan selain hardware, software, kita ada komponen-komponen yang bisa. Karena apa? Karena kalau komponen yang kita rakit itu tidak sesuai, ya bisa jadi dia bahasanya jebol gitu kan. Misalnya Jebol maksudnya kayak jebolnya gimana? misalnya ini gini. Padahal power supply tegangannya ini misalnya 5 volt gitu kan. Iya. Nah, ternyata dikasihlah ke adik-adik ini tegangannya baterainya sampai 12 volt. Kan tidak sesuai gitu kan. Nah, itu biasanya itu yang kita ajarkan dulu. Jadi dasarnya dulu, sehingga ketika dasarnya sudah bisa, baru dia ke tahap selanjutnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Dan biasanya nih untuk para anak SD ya khususnya, itu butuh waktu berapa lama mereka untuk belajar dan bisa merakit robot? Ya sebenarnya tergantung dengan anak itu sendiri ya. Jadi karena sekarang ini untuk memakai robot itu tidak seperti yang ada sekarang ini. Kalau di pasaran itu lebih sifatnya ke sejenis Lego gitu kan. Jadi anak-anak dari tingkat SD itu dia belajar menyusun seperti Lego itu, nama kalau ininya kalau nggak salah Roblox gitu, blok itu kan, bahannya blok, sehingga dia mempunyai imajinasi seperti apa. Misalnya dia membangun sebuah robot gitu kan, robot seperti ini, ya susunlah sesuai keinginan dia. Nah tinggal lagi nanti rodanya ditaruh di mana, ininya di mana, ya seperti mobilan. Nah nanti kita taruh mikronya atau otaknya, tinggal lagi kita sambungkan kabel. Oh ini kalau kabel tadi yang saya bilang tadi, kalau baterainya positif misalnya pakai kabel merah gitu kan. Kalau negatif kabel hitam. Kemudian ini untuk kabel ke motornya atau ke rodanya gitu kan. Nah, seperti itu sih salah satunya. Ya, gitu ya. Berarti butuh kesabaran lebih juga ya. Iya betul. Nah, ini ketika kegiatan apa nih Kak? Nah ini waktu kemarin pada saat di acara segmennya Jendela Negeri ini. Oh ini waktu di Jendela Negeri waktu itu ya. Ya. Ini robot hasil ciptanya mahasiswa kah? Betul. Oh mahasiswa. Jadi ini lebih banyak mahasiswa yang merancangnya ini. Jadi saya cuma hanya memberikan materi-materi pendukung saja. Nah nanti akan kan. Ini bukan ya? Ya. Itu ya yang hadir di sini ya? Iya betul. Itu gunanya apa Kak? Kalau Nah boleh tahu? ini dia robot halangan. Jadi ketika ada di depannya ada halangan berupa ini, dia akan berhenti, ya. Robotnya berhenti dan dia akan men-scanning halangan ada atau tidak. Oh seperti gitu. itu. Jadi itu ya dia jalan gitu. Jalan nanti ada halangan dia menghindar atau berhenti? seperti itu kan, ada halangan kan. Oh iya benar. Jadi di situ ada ini sensor ultrasonik. Kalau di kita itu sensor jarak. Jadi dia akan melihat jarak tertentu. Wah ada halangan nih. Nah jadi halangan dia akan di sini ada motor servo yang menggerakkan. Dia melihat kanan kiri depan. Kalau dan kanan kirinya tidak ada halangan, dia akan mengarahkan ke arah yang tidak ada halangannya. Seperti itu. Gitu. Jadi dia akan berbelok gitu ya? Iya. Akan berbelok. Nah kalau di robot ini katanya kan ada otaknya nih. Iya. Di mana sih otaknya? Penasaran deh. Kalau
Ini otaknya di sini nih. Mana tuh? Nih. Ini kita menggunakan mikro yang kecil ini namanya microcontroller nano gitu kan Nano, jenisnya. oke. Kalau yang dua ini dia menggunakan Arduino Uno. Ah ini. Mana tuh? Nih di sini. Ini. Itu otaknya. Ya, sebenarnya chipnya ada di sini. Chipnya? Nah, yang panjang ini. Oh, Iya, gitu. Dia gitu. jadi dia tuh kecil gitu ya kayak? Kecil gitu. Jadi modul microcontroller Arduino dia sesuai dengan kebutuhan, tapi yang umumnya yang menggunakan Arduino Uno karena di sini dia open source. Jadi baik. mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, orang yang awam pun bisa belajar microcontroller ini. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang hasil robotik yang dirakit dengan kakak nih, Oke. itu robotik apa yang paling kakak apa ya? Oh oke nih, paling kakak miliki kepuasan lebih gitu loh dibandingkan yang lainnya. Ya memang sejenis ini ya, sejenis robot dan follower gitu kan. Jadi di situ kita apa ya istilahnya membuat robot yang mengikuti garis gitu kan. Sebenarnya pengembangannya ya nanti bisa robot pembersih ruangan gitu kan, robot pengepel dan sebagainya itu. Ya itu udah Udah banyak juga ya yang udah buat ini, ya. ya. Dan memang dibutuhkan sekali Iya sih. betul. Sebenarnya kan sifat robot ini kan membantu pekerjaan Bantu manusia. pekerjaan manusia, seperti itu. benar. Oh begitu ya. Jadi kalau ini biasanya satu robot ini diciptakan oleh berapa orang atau bisa satu orang? Sebenarnya bisa satu orang, tapi tapi kalau dalam biasanya- hal ini kalau di kuliah kita berkelompok Berkelompok. karena jadi. sifatnya kan untuk membangun sebuah hardware itu sendiri dia pembelian komponen beragam biayanya. Oke. Ya. Yang paling susah dalam perakitan robot, pembuatan satu robot ini apa yang paling susah tuh kak? Sebenarnya yang paling ini adalah merancangnya bagaimana misalnya apa ya di dalam sebuah robot itu kan di tahap awal itu kan mendesain atau merancang Iya, dulu iya, gitu kan. benar. Jadi bagi robot ini robot apa, fungsinya untuk apa. Nah Itu kalau kalau seperti ini kan robot halangan ini kan. Iya. Jadi bagaimana membuat robot yang dimensinya itu kecil. Kemudian dengan karena dia kan kaitannya beban berat. Jadi bagaimana posisi motornya itu membawa beban seberat ini misalnya. Itu perlu diperhitungkan juga. Itu ya. Nah, kemudian seperti ini robot ini gitu kan, dimensinya agak lebih besar daripada robot yang ini. Dan ini memang fungsinya untuk robot ketika ada api, pemadam api bahasanya. Kalau ini kita peruntukan untuk mobil pemadam api gitu Iya. kan. Jadi kalau ada api di depannya ini mendeteksi ini rang frekuensi api, otomatis kipas ini akan menyala gitu. Langsung berputar. Berputar untuk memadamkan Api pemadam tersebut. api. Oh. Kalau kita di perguruan tinggi biasanya di kontes robot Indonesia. Kontes robot Indonesia. Eventnya itu event yang paling besar dan ditunggu-tunggu oleh mahasiswa gitu. Terus ada setiap tahun ya? Ada tiap tahun Tiap dari tahun. dari kementerian kalau nggak salah dari kementerian yang ngadain gitu. Selalu berangkat ini dari mahasiswa-mahasiswa. Kalau mahasiswa kita belum kita berangkatkan Belum, karena tapi dalam memang perencanaannya. dalam perencanaan untuk tahun ini rencana ada gitu. Oke. Nah, bahas tentang rencana nih, apa nih resolusinya di tahun 2024 ini terkait dengan robotik ini? Kalau resolusinya yang jelas tahun 2024 ini saya ingin membawa adik-adik ini ikut lomba. Yang Ikut pertama dari lomba robot Indonesia ke RI, dan di bulan Oktober nanti karena eventnya tiap tahun gitu kan. Saya pengen yang saya bina kini yang di SMA 1 pengen mencoba untuk ikut serta ya kan. Mudah-mudahan minta doanya saja nanti adik-adik ini apalagi alumni gitu kan. Iya. Mudah-mudahan dia dapat lolos, dapat 3 besar lah minimal gitu kan. Nggak bisa berjalan semuanya dengan lancar gitu ya kak ya. betul. Ini banyak yang sudah tergabung ke eskul di SMA 1 tuh kak. Kita tidak terlalu banyak sih pesertanya, kurang lebih 6 orang gitu kan. Dan memang dari yang dari 10 inter-eskul ya? orang gitu kan. Jadi karena kan
sifatnya apa ya? Kalau orang itu kan ada yang pengen tahu dulu, setelah tahu susah mungkin malas ikut gitu kan. Ada yang Iya. pengen wah kayaknya seru ini gitu kan. Tiap pertemuan dia ikut terus gitu kan. Ya Baik. bertahan lah bahasanya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya Oke, Kak ya. Sekarang kita ya. jeda dulu. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.